Kembali bersama Pak Mokhtar Riyadi dalam DBS To The Point. Pak Mokhtar, sebelum kita lanjutkan perbincangan, saya masih ingin menyampaikan kutipan dari Profesor Kishore Mahbubani ketika peluncuran buku yang di Singapura. But let me leave you perhaps with 3 key words you could take away from our discussions about the book. The first key word is Asia. And by the way, if you read the book, you get a very vivid sense of how difficult life was in his youth, the conflict, the uncertainty, the sense of desperation, hopelessness. And coming from that, you've had this amazing success. And if people like Pak Mokhtar had given up at that time, Asia wouldn't be where it is today. So my first point is, let's thank Pak Mokhtar for contributing to the rise of Asia. The second key word is Indonesia. And it's actually quite remarkable. Trust me, as one who's been an analyst for several decades, if you had asked people 30 years ago, 20 years ago, do you see Indonesia emerging as one of the most successful countries in the world? And everybody would have said, no, it won't happen. And now it's amazing. People around the world, as they look for countries to bet on, countries where they believe that the future is going to be great, they turn to Indonesia. Pak Mokhtar, saya tergetar setelah mendengar Profesor Kishore Mahbubani. Ada 3 kata kunci, itu soal Asia, Indonesia, dan masa depan. Ya, yang saya berkali-kali sudah mendengar Pak Mokhtar, tapi saya tidak pernah bosan ketika Pak Mokhtar berbicara tentang optimisme tentang Asia, optimisme tentang Indonesia, lalu berpikir tentang masa depan. Saya ingin dapatkan komentar tentang ini, Pak Mokhtar. Silakan dijelaskan. Dari tahun 1970 sampai 80, 10 tahun itu saya baca 3 buku. 4 buku sebenarnya. Satu adalah Future Shock. Oh, Future Shock. Satu adalah The Third Wave. Yang ditulis oleh Alvin Toffler. Ya. Dan satu adalah Megatrend yang ditulis oleh John Naisbitt. Ya, Megatrend. Dan satu adalah Post Capitalism Society yang ditulis oleh Peter Drucker. Oh, Peter Drucker. Ini 4 buku. Dari 4 buku ini cerita tentang perkembangan teknologi. Betul. Nah, dan teknologi ini adalah information technology. Betul. Nah, dan ini akan mempengaruhi, merubah Amerika itu dari heavy industry itu ke services industry. Dan dengan demikian ini, Amerika masuk ke dalam middle class society dan harus memindahkan labor intensive industri ke negara-negara yang sedang berkembang. Dan itu satunya Asia gitu. Dan saya kira yang paling cocok adalah Asia. Dan memang akhirnya saya melihat adalah ke Jepang, sudah itu ke Korea Selatan, ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Singapura, Cina. Dan setelah ini 4 negara menjadi 4 macan Asia, and then pindah ke Tiongkok, ke Indonesia dan sebagainya. Wow. Dengan demikian ini, jadi pada saat itu saya prediksi saya itu adalah pusat perekonomian dunia ini akan pindah dari Atlantic Basin ke Pacific Basin. Wow, itu dari Amerika ke Asia kira-kira gitu. Kalau orang sebut Atlantic Basin ke Pacific Basin, ya. Bukan? Jadi artinya dari Eropa, Amerika, dari Eropa Amerika ya. Ke Asia Amerika. Betul. Nah, ini. Dan tentu dalam hal ini adalah Asia ini yang dominan sekali. Nah, ini yang saya melihat ini. Dan kita juga melihat bahwa Tiongkok itu yang punya hampir 1,4 miliar penduduk ini, setelah di open ke suatu market ekonomi
Di situ dia mendapat kesempatan untuk berkembang yang sangat besar. Jadi itu dari Alvin Toffler, terus megatrendnya John Naismith, lalu kemudian ke Peter Drucker. Tadi kan tentang peralihan dari Atlantic Basin ke Pacific Basin, itu Amerika Asia, dari Eropa Amerika. Cerita tadi orang akan mengalokasikan industri ke Asia, lalu kemudian tentu akan menimbulkan tenaga kerja. Saya ingin lihat konteks, tadi sudah sampai ke konteksnya Cina, lalu kemudian ke Indonesia. Kan itu kan termasuk yang Pak Mokhtar selalu optimis. Ya, sebenarnya pada saat ini kita harus mengakui bahwa Indonesia ada banyak kekurangan. Misalnya infrastruktur kita kurang. Rantai industri. Iya, mata rantai industri dari hulu ke hilir. Iya, ini yang kurang ini. Ya. Tidak di satu tempat pencar-pencar. Ini membuat itu high cost ekonomi Indonesia ini. Tetapi justru kekurangan kita ini pada saat ini justru menjadi keunggulan kita. Wow, kekurangan kita menjadi keunggulan kita. Apa itu Pak Mokhtar? Oleh karena di lain tempat semuanya jenuh. Hanya Indonesia ini sebetulnya masih mempunyai suatu ruang yang paling besar. Dan selanjutnya ini tidak bisa tidak ke Indonesia. Ini ke satu. Kedua, kita juga melihat bahwa pada saat ini di Pacific Basin ini timbul rebutan kekuasaan antara Amerika dan Tiongkok. Dan itu juga Jepang juga. Iya. Kalau kita cerita strategi itu di Pasifik ini, maka tidak ada negara yang lebih hebat daripada Indonesia. Wow. Indonesia ini yang mempunyai posisi yang paling strategi. Jadi kalau kita bisa pandai-pandai mengatur situasinya demikian ini, artinya tidak boleh memihak satu pihak. Betul. Kita benar-benar harus independen. Independen bisa jadi kingmaker dalam posisi seperti itu. Jadi di situ yang saya bilang Indonesia akan jaya. Saya yakin dalam 5 tahun lagi kalau Xi Jinping mau runding dengan Presiden Amerika, dia pasti harus undang Presiden Indonesia. Tanpa itu tidak akan jadi. Itu pentingnya itu. Pak Mokhtar, saya percaya pada pandangan Pak Mokhtar setelah melihat dari cara Bapak melihat Asia, lihat Indonesia, kemudian lihat perekonomian dunia. Pak Mokhtar, kita jeda dulu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Pemirsa, kami akan segera kembali selepas jeda berikut. Dan konten ini akan kalah dengan Amerika.